Petunjuknya adalah Indonesia dulu adalah surganya dunia. Kenapa? Karena tanahnya yang subur, air yang berlimpah, nanam apapun tumbuh, dan juga hasil laut itu berlimpah sampai 7 turunan, gak bakalan habis. Tapi sekarang tanahnya gersang, banyak yang kekeringan, sampai air bersih itu langka. Kenapa? Karena kalian itu udah banyak sekali, apalagi Pulau Jawa, menebangi hutan-hutan secara liar. Padahal hutan itu menyimpan cadangan air yang kita butuhkan di masa depan. Tapi karena hutannya kalian gunduli, maka simpanan air itu juga gak ada. Kebodohan yang dipelihara oleh para penguasa. Gimana kalian gak bodoh kalau kalian itu cuman dikasih jatah bansos aja, tapi dari segi pendidikan mahal. Banyak anak-anak yang kurang mampu sehingga putus sekolah. Apalagi seperti daerah-daerah yang Papua, daerah-daerah yang di pedalaman, masih kurang akses dari segi pendidikan dan kesehatan. Ini yang bikin aku muak, marah, jengkel dengan orang-orang yang udah dikasih kesempatan sama Tuhan, tapi dia nggak jadi orang yang amanah. Dia hanya memperkaya diri, memperkaya golongan, tapi selalu munafik, selalu berpura-pura baik, seolah-olah malaikat. Padahal lah dia iblis pencabut nyawa yang membunuh orang lain secara perlahan. Gimana aku yang udah berumur ini harus melihat, oh, Indonesia bukan tambah maju tapi tambah sengsara. Yang maju hanya para politikus, para pengusaha. Yang aku bikin lagi jengkel, alam itu hancur, rusak hanya untuk memperkaya diri, memperkaya golongan. Dan sejak kapan alam Indonesia itu bisa dikapling-kapling jadi milik perorangan, jadi milik keluarga? Padahal dasar hukumnya udah jelas, hasil alam Indonesia itu untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Tapi sekarang enggak. Hasil pajak ya habis dikorupsi, uang negara ya habis dikorupsi, hasil alam Indonesia ya masuk kantong ke segelintir orang. Sifat tamak rakus dari orang-orang yang diberi kekuasaan, jabatan, malah menghancurkan Indonesia dari dalam. Gimana gak hancur alam Indonesia kalau kalian itu menghancurkan Indonesia? Kita turun-temurun diajarkan boleh memakai hasil alam secukupnya, bukan terus kita jadi orang yang tamak, orang yang serakah, jor-joran alamnya kita rusak. Kita ini numpang, kita ini cuma singgah di alam ini. Nanti kita mati, tubuh kita kembali ke alam. Lah kok kita malah merusak alam? Lah kok malah kita itu seenak jidatnya hidup? Udah dikasih kesempatan, bukan dimanfaatkan yang baik, malah jadi orang-orang yang gak amanah. Sekarang satu yang pro Jokowi rela mati, siap mati demi Jokowi. Yang Rizik, Habib Rizik, Ganyang Fufu Fafa atau Ganyang Gibran, mau jadi apa kalau
para pemimpinnya seperti ini. Mau jadi apa Indonesia? Bukannya kalian jadi orang yang baik, malah tambah kayak setan, malah tambah kayak dajjal. Ahli spiritual, ahli agama, sampai makrifat, sampai bla bla bla. Tapi kelakuannya kayak dajjal. Nggak mengenal Tuhan, tapi kelakuannya nggak menunjukkan kalau dia itu mengenal Tuhan. Yang dicari cuman ilmu-ilmu ecek-ecek santet lah, perdukunan lah, yang ini yang itu. Bukan ngajarin orang lain itu tambah pinter, tambah cerdas, malah membodohi orang lain. Makanya banyak sekali yang kuburan disembah, nyembah orang lain. Ini yang bikin saya miris. Udahlah alam Indonesia rusak, pejabatnya korup, gak bener, gak adil. Rakyatnya gak tahu mana hak dan mana batil. Tawuran, kerusakan moral, mulai dari nyembah kuburan, nyembah orang, sampai lupa sama yang nyiptakan kehidupan. Bangga hanya karena dirinya Islam atau Kristen, tapi nggak sesuai dengan kelakuannya. Kelakuannya nggak menunjukkan kalau dia itu ngerti Tuhan secara rohani, ngerti Tuhan secara batin. Orang kalau mengenal Tuhan secara batin, secara rohani, pasti dimulai dari titik terendah. Tuhan itu akan nguji seberapa kamu itu beriman, seberapa kamu itu meyakini Tuhan dengan kelakuanmu itu. Tapi kebanyakannya sekarang agama malah jadi untuk sekedar cari uang, untuk memperkaya diri. Jadi jangan heran kalau di Indonesia banyak bencana alam. Uang kalian yang suka merusak alam, alam yang kalian rusak tanpa henti. Apalagi sampai ekspor pasir. Kebayangkan aja. Orang kalau udah tamak, orang udah rakus, udah serakah, memang membawa kehancuran di mana-mana itu.